Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok kayaknya tujuan kita masih jauh aja di depan sana? Nah, hari ini kita akan bedah satu alat strategis yang keren banget buat bantu kita lihat dengan jelas seberapa jauh sih target kita, dan yang paling penting, gimana cara mencapainya. Namanya analisis kesenjangan. Ya, perasaan kayak lagi berdiri di satu sisi jurang, sementara impian kita ada di seberang sana. Kayaknya kita semua pernah deh ngerasain hal ini kan? Tapi coba bayangin deh, gimana kalau kita bisa membangun jembatan yang kokoh buat menyeberangi jurang itu? Nah, persis itulah fungsi dari analisis kesenjangan. Ini adalah cetak biru untuk jembatan kesuksesan kita. Oke, langkah pertamanya, kita harus paham dulu medannya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan analisis kesenjangan ini? Gampangnya gini dah, ini adalah cara buat kita ngukur jarak antara posisi kita sekarang dengan posisi ideal yang kita impikan di masa depan. Setelah itu, kita jadi tahu, apa aja sih yang perlu kita lakukan buat nutupin jarak itu? Coba perhatiin grafik ini. Garis yang di bawah itu kan, performa kita sekarang. Terus garis yang di atas itu, target yang mau kita tuju. Nah, ruang kosong di antara keduanya, itulah yang kita sebut kesenjangan. Inilah yang harus kita seberangi. Dengan begini, masalahnya jadi lebih kelihatan, lebih terukur, dan pastinya jadi lebih gampang buat dipecahkan. Jadi intinya, ada 3 pilar utama dalam analisis ini. Pertama, kita harus tahu persis di mana posisi kita sekarang. Kedua, kita harus punya gambaran yang jelas mau kemana tujuan kita. Dan yang ketiga, yang paling penting, apa aja sih yang kurang atau perlu diperbaiki untuk menghubungkan keduanya? Terus mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita harus repot-repot mikirin ini? Pentingnya di mana? Jawabannya simple. Karena dengan memahami kesenjangan ini, kita jadi punya peta yang super jelas menuju kesuksesan. Dengan analisis ini, kita tuh bisa mendiagnosis masalah yang mungkin nggak kelihatan, bisa memperbaiki cara kerja kita, dan yang paling krusial, memastikan setiap waktu dan sumber daya yang kita punya itu benar-benar dipakai buat membangun jembatan ke tujuan kita. Nggak ada lagi yang sia-sia. Dan yang paling keren dari metode ini adalah fleksibilitasnya. Bisa kita lihat di sini, mau itu urusan bisnis, misalnya nyari tahu kenapa penjualan produk anjlok, sampai ke urusan pendidikan, kayak gimana cara meningkatkan kualitas guru, semuanya bisa pakai analisis kesenjangan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara praktis membangun jembatan itu? Yuk kita lihat cetak birunya. Prosesnya sebetulnya sederhana loh, bisa kita pecah jadi 4 langkah yang jelas dan gampang diikuti. Nah, untuk langkah pertama, yaitu memahami di mana kita start, kuncinya cuma satu. Jujur, alat bantu seperti analisis SWOT ini berguna banget. Ini memaksa kita buat ngaca dan mengakui apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, peluang apa yang ada, dan ancaman apa yang mesti diwaspadai. Karena ya, gimana kita mau bangun jembatan kalau kita nggak tahu seberangnya itu kayak apa kan? Kita harus punya visi yang super jelas. Visi inilah yang akan jadi fondasi dari jembatan kita. Sekarang kita sampai di bagian paling penting, yaitu mengubah cetak biru jadi kenyataan. Saatnya kita meletakkan papan pertama untuk jembatan kita. Inilah rencana aksi strategis Anda. Ingat ya, analisis yang paling hebat sekalipun bakal percuma kalau nggak ada tindakan nyata. Di tahap inilah kita memutuskan langkah-langkah spesifik apa yang akan kita ambil yang akan menjadi papan-papan kokoh untuk membangun jembatan kita. Rencana aksi yang bagus itu harus jelas hubungannya. Setiap kesenjangan yang kita temukan harus langsung punya pasangannya, yaitu solusi strategisnya. Contohnya, kalau masalahnya tim penjualan kurang prospek, aksinya apa? Kalau keterampilannya kurang, solusinya apa? Semuanya harus nyambung. Jadi pada akhirnya, semua proses yang rumit ini muaranya cuma satu hal. Menciptakan sebuah rencana yang gak cuma bagus di atas kertas, tapi juga benar-benar bisa kita laksanakan untuk sampai ke tujuan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kira-kira, kesenjangan terpenting apa sih yang perlu Anda jembatani saat ini? Entah itu dalam karir, tim, atau bisnis Anda. Karena mengidentifikasi satu hal itu adalah langkah pertama yang paling menentukan.